apabila ada orang tidur sebelum masuknya waktu, kita kebetulan mengetahui, maka disunatkan apabila masuk waktu sholat dibangunin. Dapat pahala kita yang bangunin, ya. Bangun-bangun sholat gitu. Yang banyak umpamanya subuh lah, ya. Dari malam udah tidur, udah waktunya subuh, kita udah habis sembahyang tahajud, udah bangun. Kemudian kita bangunin yang belum bangun, itu dapat pahala. Sebaliknya, wayajibu iqazu man nama ba'da dukhulil waqti. Menjadi wajib hukumnya kita ini yang ketahui, yang mengetahui, membangunkan seseorang yang tidur sesudah masuknya waktu. Katakanlah kita dengar subuh, kita bangunin, dia bangun, tapi dia tidak langsung sholat, dia tidur lagi, maka kita wajib untuk membangunkannya kembali sebelum keluar sebelum waktunya berakhir gitu. Umpama sekarang waktu subuh sampai jam 6. Sebelum jam 6 itu kita wajib bangunin gitu. Kalau dia tidurnya sesudah masuk waktu subuh. An-nisyan yang kedua dihukumi ma'zur karena lupa. Ada orang kelupaan sholat. Yakunu uzran menjadi dianggap uzur idza kana sababuhu amran mubahan. Jika penyebab lupanya itu perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Wa ma idza kana makruhan au haraman fala yu'dzaru. Jika penyebabnya itu sesuatu yang makruh apalagi yang haram, itu tidak disebut uzur. Ada orang gila mancing, ya kan bisa kelupaan sholat tuh. Atau orang main catur, ya itu sebagian ulama mengatakan ada yang makruh, bahkan ada yang haram kalau sampai meninggalkan waktu sholat. Maka tidak disebut uzur kalau memang kelupaannya seperti itu gitu. Yang ketiga, al-jam'u baina sholataini. Disebut uzur tidak dikerjakan sholat pada waktunya jika diniatin di sholatnya itu dijamak. Ayat takdimus sholati an waktiha, yaitu mendahulukan sholat dari waktunya, seperti azhar dengan zohor dikerjakan waktu zohor. Belum masuk waktu asar, tapi dia sudah dikerjakan dengan cara jamak takdim. Atau waktu zuhur tidak dikerjakan di waktu zuhur, dikerjakannya waktu asar, itu namanya jamak takhir. Ya, itu tidak dianggap ma'zur ya. Wa dzalika li jam'i bainaha wa baina shalatin ukhra. Bisa babis safar, sebabnya dibolehkan dijamak itu ya tentunya ada sebab yang membolehkan, seperti bepergian. Orang bepergian yang jaraknya tertentu minimal 80 km dari rumahnya ke tempat tujuan. Dan bepergiannya itu tidak untuk berbuat maksiat. Maka ketika dia berada di dalam perjalanan perginya itu dibolehkan jamak gitu. Tidak dikerjakan sholat pada waktunya dianggap ma'zur karena dijamak. Au maradin, atau sebab sakit. Jadi ada orang sakit yang cukup ya berat lah gitu. Kalau dia bolak-balik wudu, bolak-balik ngerjain sholat, itu menjadi masyaqqat. Maka bagi orang yang sakit sudah masuk dalam ukuran masyaqqat, itu boleh menjamak sholatnya. Jadi sholatnya
Kalau zohor dengan asar dikerjakan di waktu zohor. Asarnya dikerjakan di waktu zohor berarti sudah tidak perlu lagi sholat asar di waktunya. Karena sudah dikerjakan jamak takdim. Begitu juga maghrib dengan isya. Katakanlah dikerjakan di waktu isya yang ujung, mendekati subuh. Berarti dari mulai zohor sampai menjelang subuh itu, dia sudah tidak disibukkan lagi, disulitkan lagi kewajiban ibadah sholatnya gitu. Jadi meringankan, ya, dibolehkan kalau orang sakit. Kemudian ada lagi di dalam pembahasan kitab fikih itu, orang yang biasa melakukan sholat berjamaah di masjid atau di tempat berjamaah. Kebetulan rumahnya jauh, jalannya becek, turun hujan. Turun hujannya itu lebat dan bisa menyulitkan dia kalau nanti waktu sholat umpamanya jamaah asar balik ke masjid itu mengalami kesulitan. Maka kalau orang ini sudah biasa mengerjakan sholatnya dikerjakan secara berjamaah, kalau tidak dikerjakan di waktu zuhur karena hujan lebat, maka dibolehkan sholat asarnya itu dikerjakan secara di jamak takdim. Jamak takdim aja tapi dikerjakan di waktu zuhur. Tapi bagi mereka yang sudah membiasakan sholatnya itu berjamaah gitu. Tapi kalau memang sekali-sekali doang kagak. Ya. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat adalah al-iqrah. Ada orang tidak mengerjakan sholat di waktunya karena terpaksa. Dipaksa, bukan terpaksa, dipaksa. Dipaksa itu bi ayyukraha ala ikhraji sholati an waktiha. Sekiranya dia dipaksa untuk tidak mengerjakan sholatnya itu pada waktunya. Fayudharu fi dzalika idza tawaffarat syurutul iqrah. Maka dianggap uzur, tidak dosa jika memenuhi 4 syarat. 4 syarat yang dibolehkan atau dianggap makzur. Contoh yang gampang gini dah. Ada orang kerja, terus majikannya ini, contoh yang paling mudah seperti dia kerja di bengkel. Pas hari Jumat, waktunya sholat Jumat, ada kendaraan yang sedang diperbaiki. Kata bosnya, selesaikan dulu.